Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Takmir Masjid Al-Ikhlas. Segenap panitia penyelenggara, guru perbana mbuh sekonti aku kurang ngerti, Pak Camat atau wakilnya, Pandan Ramil, Pak Kapolsek. Aku nggak nduga nek malam ini acaranya bukan halal bihalal. Tulisannya pengajian akbar. Sing diwaca Hasan mau Ali Imran urusan halal bihalal. Berarti monggo kudu salaman. Gitu Pak. Bagus lho. Kula niku mikirnya ngeten. Apa halal bihalal dalilnya mesti Ali Imran? Ora nyenggol blas itu. Sing kula seneng rikala Quran wau diwaca. Ayate ngeten. Wa idza quri'al Qur'an, ketika Quran itu dibaca, fastami'u lahu, rungokno tenanan, wa angsitu menengo, gitu, la'alakum tur. Aku lebih cocok jenengan meneng, Pak. Yone ono sing ngajarki kon muni Allah no ya. Ada tuh? Nggak apa-apa. Aku samar nih ayatnya ora pas. Yo saya tak wacone pas ora. Mangsauri Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah, tak terjemah ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, Allah. Nyambung ya. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Kecilik ra jenengan. Ayate unine ngono. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu artinya, tahukah kamu siapa yang mendustakan? Jenengan bareng-bareng nyauri yo karepmu. Saya samar. Nah maka malam ini aku untuk pesen Prof. Agus ini ngendika ngene, Pak Yai, orang itu lebih tertarik kepada bagaimana jenengan dulu masuk Islam ketimbang nerangke halal bihalal. Itu ngendikane beliau ngono. Barang tak toleh memang ora ono tulisan di halal bihalal. Berarti aku wis disetel suwi. Gitu Pak. Tak tili-tili yo panganane rada akeh berarti aku on dawa iki. Nah ini. Saya itu di YouTube sekalipun saya nggak ngaku saya mantan pastor, enggak. Saya nggak bilang saya mantan pendeta, enggak. Pastor pasti Katolik, nek pendeta pasti Kristen. Di Katolik ora ono kependetaan. Paus Benediktus, Paus Paulus itu rajanya orang Katolik, orang Kristen ora urusan, ya. Iya kita terangin ngono wis mantruk ning ora balik. Lah ya suwi-suwi turu karepe dhewe to. Nah maka saya kepinginnya begini. Kalau nanti aku jelaskan bagaimana dulu saya masuk Islam, aku tidak punya niat sama sekali untuk memburukan agama saudara saya. Tidak punya. Piyayi Katolik, piyayi Kristen, piyayi Hindu, piyayi Buddha, mereka tetap saudara kita. Walau tidak seiman, minimal sebangsa. Betul Pak? Betul Pak? Jangan musuhi mereka.
Wong Islam saja malah mengajarkan lakum dinukum, mangrasake ayat iki api ora? Agamamu yo agamamu, agamaku yo agamaku. Berarti Islam mengakui hak hidup agama lain kan, Pak? Nah ngono lho. Nek gasak-gasakan biasa. Aku kerep kuwi. Di Pandi wis saiki kan kiai napa? Wong masjid kuwi kan ndanono mosok sepatu sandal kerep ilang. Aku meneng wae memang bareng dia ngomong ning gereja lho sepatu ra tau ilang. Lah kowe mikir ning gereja sepatu dinggo. Le nyolong piye? Kowe goblok banter. Ini nyanyian, tapi gocek biasa. Saya dilahirkan di Kota Gudeg. Rumah sakit Bethesda itu rumah sakit Katolik, Pak Agus. Aku mbiyen mbok menawa lho kuwi, mbiyen ya lahire mungkin diwacake ayat-ayat Injil mbok menawa aku ora kelingan. Tetapi bapak ibu saya sejak kecil Katolik, Pak. Anak isi jithok kula niki. Ya mbayangno nek bapak ibu nih Katolik, anak isi jithok Katolik, kira-kira katut ra nih? Bayine katut Katolik ra? Mas kowe ndak tahu ono bayi kelayapan dhewe ning masjid. Krono aku dididik kon ngapalke Matius, Lukas, Yohanes, Markus dan Perjanjian Baru, Imamat orang Lewi, Keluaran, Bilangan, Kejadian dan Perjanjian Lama. Ya aku manut wae karo wong tuaku. Tak patenane sik nggih. Ngaco kula mau. Pengen mati dewi ini. Akhirnya saya dididik oleh orang Belanda khusus pendidikan teologia. Teo itu Tuhan, logia itu ilmu tentang sing pertama dicamke Al-Ikhlas. Iki surat sing paling istimewa pol nih, Pak. Sampai-sampai tahu nggo sayembara. Hanya surat ini, Pak. Sopo sing iso ngapalke Al-Qur'an sewengi tak entuke anakku sing jenenge Fatimah. Sahabat maca kabeh. Ali radhiyallahu an mung maca Al-Ikhlas ping 3 turu. Ngoroki nang masjid. Bareng setengah papat kira-kira mek subuh. Nabi rawuh. Ali tangi, sapa sing khotam Quran? Mripate ji ayu-ayu ben iso ngomong kula. Akhirnya Ali radhiyallahu an mengatakan, bukankah dulu Rasulullah pernah mengatakan siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali muatannya sama dengan khotam entuk bojoi, Pak. Jenengan arep maca? Sing menehi bojo sapa? Al-Ikhlas ini ketika saya masih Katolik menjadi bandingan, Pak. Akar kata Al-Ikhlas itu kholiso. Kholiso itu menjernihkan sesuatu yang pernah keruh. Tak balik ini ya, menjernihkan sesuatu yang pernah keruh. Kira-kira Arab sebelum Al-Ikhlas datang keruh enggak? Keakidahannya keruh kan? Yang disebut Uzza, Lata, Manaf, Hubal, 316 patung yang ada di Baitullah itu membelokkan akidah orang Arab waktu itu. Iya Pak ya? Sampai Umar ora trimo gawe Tuhan dhewe kok gandum. Gawe reca dijalui ora menehi Tuhane dipangan. Satu-satunya manusia sing tahu mangan Tuhan mau Umar loh. Tapi Tuhannya kok gandum. Betul Pak? Datang surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Ya mangko mulai angel nggih, panganane dihati-hati ya aja ngentek-entek sih. Ngaji sing penting 3, sintu ilmu, 2 entuk panganan, 3 entuk lendetan. Kuwi penting banget yakin.
Yo alon-alon. Mboten kula mboten ngoyo kok len nerangke mboten ngoyo. Qul huwallahu qala madhi yaqulu mudhari qul amr. Qala telah dikatakan, yaqulu sedang dikatakan, qul katakanlah. Ya, oke. Nek ana wong kon mengatakan, bahan yang dikatakan bawaan sendiri atau yang menyuruh bawaannya. Bahannya sing kon mengatakan, otomatis yang nyuruh tuh, Pak. Muhammad hanyalah orang yang disuruh mengatakan Allah itu ahad, bukan ngarang sendiri, Pak. Nanti tak buktikan nek Quran itu bukan ciptaan manusia. Nek jenengan sabar ngentek bar. Nek balik tengah dalan ya mbuh. Oh gak apa-apa ibu kae panganane wis leboke tas. Tutupi kudung ngono. Kata qala yaqulu qul menunjukkan Rasulullah itu bukan pengarang Quran, tapi dia hanya mengatakan atas wahyu yang diterima. Betul, Pak? Huwa itu dhamir mudzakkar, kata ganti laki-laki. Kalau dalam bahasa Inggris hi, cenong ya. Nek wedok si gitu ya. Oke. Nek lanange Arab huwa, wedoke hiya. Ngoten nggih Pak Tentara. Muga-muga nyantel mawon. Lah aku kon nerangke iki ya, Pak. Maka ketika Anda sebut nama Allah, qul huwallah, apakah Allah laki-laki? Bukan. Gaya bahasa yang dipakai gaya maskulin, betul ya? Bukan feminin, tapi gaya maskulin yang dipakai, maka Allah disebut huwa karena gayanya pakai muzakkar nek bahasa Arab. Allah itu nama istimewa, orang ditandingi ra iso. Ayo katanya, kalau tak nyebut nama ini angan-angan jenengan ini. Allah, alif, lam, ha. Ketika saya menyebut kata Allah, angan-angan jenengan munggah ke samping atau ke bawah. Ayo tak takon. Ketika Anda menyebut nama Allah, angan-anganmu munggah ke samping atau ke depan? Ke atas? Tidak mesti. Aneh. Walau namanya dihilangkan apa hurufnya satu-satu, panah arah ke atas tidak pernah bisa berubah. Allah. Alifnya dilangi lemaco lillah, tetap munggah. Lamnya dilangi silahu, tetap munggah. Lama dilangin aja tinggal tetap muka Pak. Tetap. Bandingkan dengan nama saya. Pandi mlayu rene neng pene kok ilangi. Andi wis goleki sing jeneng Andi ndi. Apa meneh ane kok tutupi tambah bingung kowe. Ndi? Begitu mulianya nama Allah, tidak akan pernah ada yang bisa menandingi sampai ke akhirat kelak. Satu-satunya nama yang terhebat Allah, tidak ada yang lain. Ngandel kula pun. Aku lisina koyo ngene tenanan gerang-arang. Ahad. Kula tak ngomong bahasa Arab sithik mawon nggih, emang rasake nggih. Maja'ani ahadun itu artinya tidak datang padaku seorang pun. Ana sing teko ora? Ayo iki ngaji kelas berat lho Pak Agus. Salahin jenengan golek bahan iki. Maja'ani ahadun, tidak datang padaku seorang pun. Ana sing teko ora? Ndak ada. Sama sekali ya. Tapi aku tak walik. Maja'ani wahidun, tidak datang padaku satu orang. Iso 50 ora? Bisa tak? Berarti ketika jenengan mengatakan ahad, ahad itu satu yang tidak terbagi. Ketika Anda mengatakan wahid, satu yang terdiri dari bagian. Satu almari itu wahidun, bukan ahadun. Hari ahad, hari minggu, nama lainnya apa? Ahad. Tidak tahu krungu sikil minggu, gundul minggu, weteng minggu. Tidak pernah?
Maka satunya ahad itu artinya apa? Qiyamuhu binafsih mukhalafatul lil hawadis. Allah itu dia berdiri sendiri, berbeda dengan yang lain. Mudah ya? Sak pinter-pinter membayangkan kira tekan, Pak. Subhanallah. Maka ketika saya mengatakan aku waktu mempelajari ketika Yesus itu disalib di Bukit Golgota, namanya Bukit Tengkorak, Pak. Dia memakai bahasa Ibrani. Dia mengatakan begini, Eli, Eli lama sabachthani. Kata bahasa Ibrani ini ternyata kalau ditarik lebih dekat ke Arab ketimbang Greek Yunani. Mang tak bukti iki. Cedak ning ndi ke Greek atau ke Arab. Eli, Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Bahasa Ibrani ini nek ngarani Israel, Yisrael. Macam ta? Ngarani Ismail, Yismail. Berarti Ibrani itu lebih condong dikarik ke Arab ketimbang bahasa Greek Yunani. Nek di sini Eli, Eli lama sabachthani, bahasa Arab apa? Ilahi, Ilahi limadza taroktani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Aku sambok teke. Yesus tidak disalib dengan 10 alasan menurut Injil. Ning ora ning kene, ndak dikira ngelek-elek wong aku. Paham ya, Pak? Aku bisa membuktikan Yesus tidak disalib. Tapi menurut Injil, nek menurut Quran, wa ma qatalahu wa ma salabuhu. Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Masih ngono tok. Tapi menurut Injil, Syekh Ahmad Deedat itu berani membuktikan sampai 30 alasan Yesus tidak pernah disalib. Ini tak terang kene-kene rame rak jopo. Rame ta? Aku pada rak kepengin ngelek-elek agama liya. Wong kancaku tukang becak bojone loro aku disengai aku meneng wae. Kowe tukang becak kok bojomu loro kok pakane apa? Pentil wae. Lah kok le nyauri malah ngene ning dhuwur becak. Sunah Rasul ngono iki. Aku jengkel tak jenggung bathuke to ya. Kowe mbok mikir nek Rasul iku rak tukang becak. Goblok mulai mikir. Pak ini nek patang ayat kira-kira entek tekan subuh lagi. Ngeri loh Pak, ngaji iki lho Pak. Aku nggak secara penuh mengatakan saya. Wong ibuku saya Islamkan saja dari Injil kok Pak. Ibu dulu yang saya Islamkan. Bendino tak takoni ayat Injil saya ngentek dhewe judeg nyawi. Tak wacake iki nggih. Tak wacake iki nggih. Bukan menjadi alat untuk memburukan agama lain loh. Ana ayat ini. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan masih kosong. Roh Allah melayang-layang di atas samudra raya. Itu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Aku nanya mbak ibuku, Bu, iki bumi ini urung ono, kok ono samudra iki nempleke ning ndi? Ibuku li nyauri sengak, nemplek bathukmu gitu. Apa ngono aku kon pinter? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itulah Allah. Sudah gak mumet rawi. Maka ibu saya saking bingungnya, suwi-suwi ngomongane, wes aku tak manut kowe wewe. Iki cah anak sing bener ngislamke wong tua. Maka saya ingin katakan, apalagi ketika nyebut Allahus Somad ya Pak. Bapak dalam terjemah Departemen Agama, Somad diartikan apa? Bergantungnya segala sesuatu ya Pak. Betul ya? Oke, kita kei makna lain. Ternyata aku belajar di Al-Misbah, tafsirnya Pak Quraisyab. Sot mim dal itu artinya benda yang tidak berlubang, zat yang tidak berpori. Benda yang tidak berlubang, zat yang tidak berpori. Allah itu zat yang tidak membutuhkan apapun, tapi apapun yang membutuhkan Allah. Saya Nabi? Allah itu zat yang tidak membutuhkan apapun, tapi apapun yang membutuhkan Allah. Tak sederhanakan. Manusia yang butuh Allah atau Allah yang butuh manusia? Manusia yang butuh Allah. Umpama kaca, Pak.
umpama kaca. Nek digebyur banyu, banyune balik karo sing gebyur. Nggih mboten? Nek umpama kaca digebyur banyu, banyune balik karo sing gebyur mboten? Dek ra di bolongan apa? Betul? Ayat iki mang rasake, Pak. Mayyaskur fa inna mayyaskur li nafsi. Siapapun mau bersyukur kepada Allah, syukurnya akan kembali pada dirinya sendiri. Sebab Allah Ghaniyun Hamid, dia maha kaya, maha terpuji, tidak butuh apapun yang butuh dia, betul kan? Wah ngeri ya Pak. Wah nek mudeng Pak tuh. Aku kayak malah ditinggal turu. Maka syukur itu keseimbangan Pak. Awalnya saka tembung sakaro itu membuka, terbuka. Tapi jebul syukur itu ternyata keseimbangan. Mulane wong Indonesia pinter. Kata syukur diartikan terima kasih ya Bu. Bu. Kata syukur diartikan terima. Tangan kula manggatake. Terima kasih. Imbang enggak? Terima kasih. Input jenengan input tok. Ora tahu iso output opnam we. Keseimbangan Pak. Betul Pak? Maka keseimbangan ini yang membuat apa? Jenengan hidup sehat Pak. Itu memang pelit we. Ra imbang mlebune mbak metune akeh mlebune. Aku nek ning YouTube nerangke, cah pelit ku njlimete pol tenan. Duit 100.000 ilang 1.000, sing ditangisi sing 1.000. Pak ya aditku 1.000 ilang, lah di 90 sono, nera ilang kan 100. Aku singkir tak jikok 1.000 tak gedepi 100, nangis meneh. Mau umpama ora ilang kan 100 siji. Bocah pelit pol kan. Wong pelit ra iso sugih. Wal yadul ulya khairum min yati sufla, sing seneng menehi kuwi sing sugih. Omahmu gedhi pekarangan ombo mobil akeh ora tau menehi disebut sugih apa wong pelit? Pelit. Sing seneng nampa kuwi kere. Ketoke sing kere bengi iki aku. Nek nampa ini jenengan angan-angan ini amplop. Dan aku nentak amplop tak gua. Nah, aku wis ngerti tak pancing metu mesti. Tak pancing metu, amplop tak gua tak jikuk tak keke yatim piatu. Saya betul? Nah, bojo kula yatim piatu. Bulet. Lam bialid. Ngene. Jenengan ana lamim. Lamim itu menunjukkan ketiadaan masa lampau, Pak. Nek lam nun iso sekarang iso yang akan datang. Katanya ya tak kayak contoh lamim ya. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina. Nek kowe kabeh do ragu karo Quran, fatu bi surati min mislih. Gawe sak surat sing padha karo Quran. Wa da'u syuhada'akum min dunillah, golek bala-balamu selain Allah in kuntum shadiqin. Nek kowe bener tenan gawe sak surat sing padha. Ngentek saniki ana ora sing iso gawe walu satu surat ana mboten nggih. Ayatnya berikutnya katanya Pak, fa ilam taf'alu walan taf'alu. Fa ilam nganggone lamim, walan nganggone lam nun. Fa'ilam taf'alu mbiyen ora tau iso gawe, walan taf'alu saiki ngentek mati ora bakal iso gawe. Ngeri ya Pak. Wah ayat ngeri tenan. Pak tentara rak mudeng rak apa Pak? Kok ketok bingung ngono. Ora apa-apa. Tetapi kalau jenengan ingin mengatakan apa hebatnya Quran, Rosad Khalifah orang Mesir sampai nantang Pak, mana mungkin ada satu kitab suci 30 juz 114 surat, maaf, yang kosakata 6.666 ayat, yang kosakatanya berimbang, tidak ada selain Quran Pak.
Tak tutuki salah nggih. Kalau Quran menyebut kata pakai isim ma'rifah al-kafiru, kebalikannya al-imanu akan disebut dalam jumlah yang sama, Pak. Aneh betul Quran ini. Kalau Quran menyebutnya pakai nakiroh kafirun, imanun akan disebut dalam jumlah yang sama. Cari cendekiawan sedunia, suruh membuat 6.666 ayat yang kosakatanya berimbang. Kira-kira bisa enggak? Wah, mungkin, Pak. Ini aku wis ngomong Quran ngene wis ora ono gojeke blas iki. Kandhane iki serius banget, Pak. Aku merasa ketika aku memastikan aku masuk Islam, wah aku perjalanannya ngeri, Pak, untuk memilih Islam itu. Walaupun pas sholat aku konangan Pak aku dunake ngene lho dipanti, wis saiki kok jengking. Bapakku ki ngundake wong sholat jengking. Ngono aku wingi sholat ya iso salah ya, Pak. Saurip-urip gek kuwi aku sholat salah. Kancaku iki hafid, Pak, balik ke Maroko, jamaah sholat subuh ning Ambarawa mbek aku. Lah imam itu teko itu nganggo teken ya. Tuh. Aku batin tuh ya. Subuh imam itu kan pas tau paling-paling suratnya Al-Kautsar. Angen-angenku, angen-angen kancaku sing hafid iki alah paling kulhu. Jebule imam maca Al-Baqarah, Pak. Lah kene tanda tanya to iki tekan ayat piro? Aku 20 munggah wis ra apal tenan. Imam maca 21, 23, 24, aku menang ora mudeng aku. Lah kancaku kan hafal Quran, bareng tekan ayat 40 ora kuat iso ngomong ini kok. Bajingan kesuwen kuwi. Lu salat kok ngomong bajingan nih. Batal lah salatnya, Pak. Batal lah, Lah aku ngguyu dhewe batal lah. Akhirnya salat dhewe-dhewe, Pak. Cahitan kowe. Salat kok iso ngomong bajingan. Ya maka kata-kata lam yalid walam, sejak dulu Allah tidak berputra dan tidak diputrakan, betul kan? Tetapi lucu orang Arab, Pak. Sebelum Quran datang, nama Allah sudah dikenal oleh orang Arab. Mau buktinya? Mau enggak? Nama Allah sudah dikenal oleh orang Arab sebelum Qurannya datang. Bapaknya Nabi namanya siapa? Abdullah, hamba Allah ya. Lana Abdullah cilik bojoe rung duwe. Nabi ini rak ngono lah. Berarti Qur'ane rung teko lah. Betul ya? Anda mulai cerdas dong, panganan entek ya entek, tapi mbok mikir bareng. Tetapi Mas, ketika nama Allah disebut orang Arab lucu. Angan-angan ngene, wattakhadhu minal malaikati inatha. Mereka mengira Allah punya anak perempuan dari para malaikat. Kentir pura. Allah kok punya anak? Salah enggak? Salah tak? Yang kedua, di setiap kali disebut nama Allah, Allah seketurunan dengan jin. Salah enggak? Itu alasannya Mas Guru Perbana. Wahyu pertama Al-Alaq 1 sampai 5 tidak menyebut nama Allah sama sekali. Al-Alaq 1 sampai 5 itu tidak ada kata Allahnya, Pak. Nah, ono malah salah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Sudah kata Allahnya mana? Gulai sampai ayat ke-5. Ora ketekal, Mas. Sebenarnya disebut nama Allah angan-angan dia nawi ora malah salah toh. Pinternya wahyu pertama, Pak. Iqra bismi rabbik, bukan Iqra bismillah, Pak. Nggih. Maka lam yalid wa lam yulad beda ketika saya membaca surat Al-Maidah ayat 72-73. Aneh, Pak. Allah itu paling tidak suka kalau disekutukan. La in asrakta la yahbatu amaluka. Sekali engkau menyekutukan aku, amal baikmu ku hapus semuanya. Bahkan kalau mengingatku ngeri nah, man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Kowe nek ngentek ora ngiling-iling aku, uripmu tak gawe sempit. Ngeri ya, Pak. Ngeri kan? Masalah ketuhanan lebih keras, Pak. Laqad kafara alladziina qalu innallahu huwal masih ibnu Maryam. Sungguh amat sangat kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa putra Maryam. Di Bali ini ayat 73 di Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa salisu salasa. Sungguh amat sangat kafir orang yang mengatakan Allah itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Gatek ayat ini, Pak.
angger nokot ketemu fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Nek kot ketemu fi'il mudhari bisa kadang-kadang bisa mungkin. Nek kot ngarepe dikei lam takhid masalah kot itu artinya sungguh amat sangat Mas ya. Mantep tenan ayatnya. Ngeri ya. Aku nek ngurusi akidah ngene ra iso gojek aku. Memang berat, Pak. Maka ketika saya harus mengislamkan kedua orang tua saya sampai nangis, Pak. Ibuku nyepelekke maca syahadat aku wis hafale, bareng disaseke wong akeh ping 3 semaput iki, Pak. Asyhadu berkul iki. Dia awalnya menganggap sepele. Padahal aku mbiyen maca syahadat lancar langsung, Pak. Soalnya pas nikah. Dan untuk bojo. Ngono aku ingin ditinggal seminggu 10 dina mbek bojoku ditinggal umroh. Aku kerasa tenan ya Allah makna seorang istri ki nek ra ono. Aku 10 dina ditinggal bojoku bendino dadar ndok aku. Lah ra iso masak. Ngentek ndok setengah mateng tak serok kelet ning wajan. Istri ternyata nilainya ono tenane adoh. Ibu nggih. Wah, bojoku ora ono tak goleki. Nek ono njeleki. Ngono ki nek bodo sungkem aku mesti nangis. Padahal omongane ra tau cetha. Nek sungkem wong Mas terus dhek nangis dhek omong apa ki aku ra krungu. Ngono aku mbek nangis yo nyauri padha-padha. Asline padha ra ngenah ya. Apa boleh bojo sing wis swidak munggah bingung ra. Bojone wis umur swidak munggah ra wis repot ta. Kata Pak siapa? Duri Asari. Bojoku nek wis swidak munggah kaya koran suwek. Diguwak dosa diwaca ra cetha. Ya omongane Pak Durina aku mau aku ngono. Aku bojo tetep tak sayang. Kemarin tak tukoke mobil wong trimo gara-gara pensiun, Pak. Kowe anggar PNS itu pensiun tak tukoke mobil. Tenan SK pensiune metu tak gawe ning Kacamata Honda, Kacamata. Wis milih sing kok seneng endi. Milih Brio murah to 150 juta. Lah kowe milih CR-V ra ngenah aku. Akhirnya sekarang ya usaha saya tutup semua. Properti tak tutup, laundry tak tutup, printing percetakan tak tutup. Aku balik neng asale, bojoku pensiun, aku yo melu pensiun. Wis aku saiki tak dakwah wae. Wis rono rene dakwah tok. Aku ra ngira nek dakwah dite gede. Ya, ini tadi malam saya baru pulang dari Lubulinggo, Pak. Dari Jambi. Besok 29, 30, 31 kembali ke Muara Bungo, Lubulinggo lagi 2 tempat, Rio, baru ke Kalimantan Tengah. Gara-gara YouTube nih. Tapi jenengku dikritik terus ya. Iya Supandi. Lah kok ngapake aku ngono? Kon nambahi Ahmad, aku gah to. Ahmad Supandi, dan nulismu kok singkat. Ya tetap metu to Asuwanti. Gua ora suwi-suwi aku dadi kiai asu. FX-nya saya hilangkan, itu nama baptis kok tak hilangi. Akhirnya sekarang diragukan goro-goro jeneng. Aku kerep kesio-sio Mas. Nang pati ki ana pengajian aku teko telat lungguh sak nggon-nggon ngono, sing penting ana lungguhan. Jebul kanan kiri wira kenal aku. Barang panganan metu ki jejerku nek namani mangan ki ngene. Kowe mangan ndak? Aku ya nyauri ya mangan to, kowe ya mangan aku. Barang ese metu ya ngono ngombe ra, lu ngombe to ya. Barang jeneng kula tundang, monggo Pak Yai Suwanti sampun wektalipun panjenengan paring Sabtu Tomo. Saka kono niku arep menyat ning panggung. Klambiku digondeli karo sing nawani mangan mau. Kowe arep nang ndi? Ngaji gak mulai malah lunga. Aduh.
berat jadi kiai ini berat. Karena kiai ra cetha. Ya begitulah ibu bapak, memang berat kalau saya suruh menguraikan semuanya ketika saya masuk Islam. Karena ketika saya mencari Islam itu tidak segampang yang jenengan duga. Aku belas nggak ngerti Arab pak. Aku nggak tahu maca huruf hijaiyah nggak tahu. Begitu aku ngedepi Quran, lah kok Gusti Allah mainnya gampang. Hanya 10 hari saya lancar pak. Padahal tidak melewati hijaiyah. Maka ketika saya harus ditanya bagaimana proses dulu sampai masuk Islam, aku mau mengatakan itu min fadlillah, kemuliaan dari Allah saja. Ditiru angel pak. Maka saya katakan semogalah jamaah al-ikhlas ini mendengar suara saya. Jenengan jangan sampai salah pengertian memakmurkan masjid itu apa tuh? Anda jangan salah loh pak. Tak cerita sidik mang jigo artinya ya. Ono wong umure 80 pak. Rambutnya blas ora ono sing ireng. Suwan kabeh kepethuk cah nom kira-kira umur 20. Anak muda ini nanya sama yang tua ini, Mbah, umur Anda berapa? Sang kakek ini nyauring ini 10 tahun. Sopor anesu wanto kok ngomong 10 tahun. Ya, anak muda ini protes. Mana mungkin kek, rambutmu putih semua, kutanya berapa umurmu, Anda menjawab 10 tahun. Di luar dugaan anak muda ini. Kakek ini jawab gini pak, wahai anak muda, sesungguhnya umur dan makmur itu terambil dari akar kata yang sama. Untuk apa aku punya umur 80 tahun? Kalau aku baru memakmurkan 10 tahun, yang 70 tahun aku habis dalam maksiat. Jawaban ini memang pikir pak. Lalu apa artinya memakmurkan? Ternyata mengisi waktu dengan sebaik-baiknya dan berusaha amal baik sebanyak-banyaknya. Itu memakmurkan pak. Tadi dari cerita kan kita ya, 80 tahun ditakoni 10 tahun. Si kakek ini ternyata tobat kakek 10 tahun. Sing 7 tahun, 70 tahun entek nggo keplek, Pak. Maka makmurkan al-ikhlas ini dengan cara apa? Hiasi dia dengan kebaikan. Isi ini dengan kegiatan yang positif, ya. Karena aku selalu mengatakan di YouTube, kebaikan itu sekecil apapun, maknanya tidak pernah sederhana. Tampaknya seteguk air bisa nggak menyelamatkan orang yang kehausan? Sesuap nasi bisa menyelamatkan orang yang kelaparan, betul? Bahkan aku pernah mikir, Pak, sekarung emas nilainya bisa kalah dengan ban bekas ketika Anda mau tenggelam, bener Pak? Kowe nek arep kelep kae milih emas sak karung apa ban? Milih emas. Goblokmu nemen wis. Pada kondisi tertentu harta tidak berarti. Maka kemarin ketika anak saya baru datang setelah 6 tahun berpisah dengan saya karena dia meraih doktor ya. Begitu dia sudah doktor, Bapak apa yang Bapak pesankan? Aku sudah jaga 6 tahun. Aku sing weling wis lali dhek sing kelingan. Waktu anak saya mau berangkat, teman mengatakan satu, wahai anakku, jika datangmu sudah tidak menggenapi, perginya pun kamu tidak mengganjilkan. Untuk apa kamu dilahirkan? Ayo tak balik ini Pak. Jika datangmu sudah tidak menggenapi, perginya pun kamu tidak mengganjilkan. Aku nanya, untuk apa Anda dilahirkan? Pada sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linas. Berbuat baik sebanyak-banyaknya itu membuat Anda punya nilai. Benar Pak ya? Makmurkan masjid ini dengan kebaikan. Nyenengke Pak, ajaran Islam itu menyenangkan tenan. Maka ketika anak saya sudah doktor, dia mengambil nano rekayasa CD3. Bapak, aku sekarang meminta pendapat. Di Malaysia aku digaji 25 juta per bulan. Di Singapura aku digaji 60 juta. Tapi Amerika menawari aku 90 juta sebulan. Bapak, aku minta nasihat, aku harus milih yang mana? Milih pulang saja karena Bapak sudah tua. Anakku nangis ya Pak. Ya terus kula kon piye? Lah kowe umur sakmene iki
Ndelok kowe wong wis tek prepet iki. Aku nggak butuh duit banyak, Nduk. Tapi nek kowe putuku anakku do ning omah, rasane beda, Pak. Wong aku duit rak golek teko karepe dhewe. Lah rekeningku do diseni karo Pak Agus Bang. Aku tuh kadang lebih ya, harta memang butuh ya Pak. Tapi pada kondisi tertentu ternyata suatu saat Anda nanti tidak membutuhkan. Iya Pak, iya. Begitu Pak, aku ra iso tuh tak terusnya tekan subuh nganti lho. Aku cuma memenggal saja cerita saya. Hanya yang jadi persoalan, aku titip Al-Ikhlas. Walaupun masyarakat sekitar Al-Ikhlas ini heterogen, jangan satu sama lain menghina Pak. Karena setiap Anda menghina agama lain, agamamu pun pastikan dihina. Gitu? Pasti Pak. Mau meneh menghina presiden, itu ambar seneng meneh aku. Mosok Jokowi pada ke Fir'aun. Kowe ketemu Fir'aun kapan? Aku sing weruh ning Mesir kowe Fir'aun rak kaya Jokowi ya. Ganteng Jokowi pisan-pisan. Dia imam yang baik, doakan. Ora malah dielek-elek iki Pak. Imam negara iki berat. Imam salat wis saiki diancam makmum. Saiki nono imam le maca surat Gedawan dititeni. Imame sapa Pak Yai njele iki surat itu dawu-dawu. Dengkul kentek ndredeg ra ruko-ruko. Nggih, Bu. Ya malah nggih, Pak. Wong ngandel aku. Terima kasih Bapak Ibu, subhanallah. Indah sekali Quran ini, tapi saya membatasi diri karena memang usianya wis 66 Pak. Aku wis yang perpet lagi. Nyetir dhewe ya wis rawane adoh. Aku gumune nek weruh wong ayu tok kok sik melek no. Enggak Pak, aku ya gumun Pak. Aku ngisi ning Denpasar ning Bali Pak. Esuk ning Pantai Kute. Do nganggo bikini sepanjang pantai. Lah kok ya ono sing tegel ki njawil pundakku iki. Nek ndelok kaya ngono dosa ora ngono. Ya aku yo nyauri to lho, aku yo ning kene kok kowe takon. Lah aku muni dosa kan kok wali to. Jenengan kok yo ndelok ya. Alah mbuh niatku piknik kok masuk bayar larang kon meremah ora apa. Asline dosa, Pak. Kepepet. Ngaten monggo kita tutup dengan doa. Nanti perkara musafahah diatur gimana ya Pak Kurdi ya. Ini cuma neng wonten pundi ngaten terus mubeng ngaten. Neng nak kula kan ngadeg suwi ra kuat. Nggih, matur nuwun monggo sareng-sareng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajmain. Allahumma fir lil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawafana muslimin. Rabbana waj'alna muslimin lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.